البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada pasal terakhir berhubungan dengan syubhat dan bagaimana cara menjawabnya. Beliau sebutkan satu syubhat secara umum, yaitu bahwasanya ahlul bidah menuduh ahli sunnah wal jamaah telah melakukan takwil. Nah, sehingga kalau demikian, kenapa mereka mengingkari kelompok-kelompok yang lain dan melarang melakukan takwil, padahal mereka sendiri terjatuh di dalamnya? Bagaimana hal ini dilakukan oleh para salaf? Mereka telah melakukan takwil. Bagaimana menjawab syubhat ini? Yang amal. Baik. Yang pertama, alhamdulillah, kita jawab bahwasanya syubhat tersebut bisa diuraikan secara global dari dua sisi. Yang pertama, kita tidak menerima kalau para salaf melakukan takwil. Baik. Sebab zahir dari suatu kalam adalah hal-hal yang nampak berupa makna, yang makna ini berbeda-beda sesuai dengan konteks. Sehingga apa yang dilakukan oleh para salaf tidaklah disebut dengan takwil, tapi mereka tetap menafsirkan nas tersebut sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana menjawabnya? Ahmad. Gimana ulangi? Baik. Seandainya kita terima bahwasanya para salaf alhamdulillah ketika menafsirkan suatu kalam mereka itu memalingkan dari zahirnya, maka tentu mereka tidaklah memalingkan dari zahir nas tersebut kecuali dengan dalil, kecuali dengan hujjah, baik dalil itu munfasil ataupun muttasil. Itu intinya. Adapun yang dituduhkan oleh Al-Ghazali, bahwasanya Imam Ahmad sendiri menegaskan kalau beliau tidak mentakwilkan kecuali 3 hadis. Bagaimana jawaban secara globalnya? Alif. Hikayat tersebut tidaklah benar. Dusta atas nama Imam Ahmad rahimahullah. Cuman sekarang alhamdulillah kita akan masuk pada perincian beberapa hadis yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bahwasanya beliau melakukan takwil. Benarkah demikian? Al-mithalul awal, contoh yang pertama, yaitu hadis Al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ardi. Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ardi.
Di sini penetapan yamin menurut mereka. Wal jawabu anhu, jawab untuk hadis ini, annahu haditsun batilun, bahwasanya hadis ini hadis batil. La yathbutu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Jauzi fil 'ilal al-mutanahiyah, hadza haditsun la yasih. Nah, tidak sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu al-Jauzi katakan hadis ini tidak sahih. Datang dari Jabir. Perhatikan dalam catatan kaki. Ja'a Jabir wa fihi Ishaq ibn Bishr al-Kahili kadzdzab. Wa ja'a Anas inda Abi Ya'la fi ibtal ta'wilat. Wa fi sanadihi dha'fun syadidun wa lahu ilal. Ada kedhaifan yang parah dan memiliki ilah-ilah yang tidak sedikit. Yang pertama Aban ibn Abi Ayyash, seorang yang matruk. Kemudian yang kedua Al-Ala ibn Maslamah wadha', seorang pemalsu hadis. Baik. Wa qala Ibnu al-Arabi haditsun batilun fala yultafat ilaih. Hadis yang batil tidak perlu ditolak. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut. Nah, sanadnya tidak thabit. Wa 'ala hadza fala hajata lil khawdi fi ma'na. Ini penting. Kalau kita sudah tahu hadis itu adalah hadis yang dhaif dengan kedhaifan yang parah, maka tidak ada kebutuhan untuk kita berbicara tentang maknanya. Nah, tentang maknanya. Baik. Sehingga kalau demikian, mana mungkin ahli sunnah kemudian mentakwil hadis itu saja di sisi ahli sunnah hadis yang lemah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal masyhur ya'ni fi hadzal athar innama huwa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang masyhur ya tentang athar ini hanyalah datang dari Ibnu Abbas. Itu pun dari jalan Ibrahim bin Yazid al-Khawzi, seorang yang matruk. Naam. Wa ja'a dan Abdul Razzaq fil Musannaf wa Abi Ya'la min tariq Ibnu Jurayj an Muhammad ibn Abbad an Ibn Abbas. Wa fihi an Anad bin Jurayj wa Muhammad ibn Abbad. Mimman sami'a minhum Ibnu Jurayj kama fi Tahdhibil Kamal. Baik. Wajah Ibnu Jurayj annahu qala wa hadithu an Ali radhiyallahu anhu an Ali. Tayyib wa hadithu an Ali bin Abdullah wa huwa ibnu Ibni Abbas. Thiqah. An Ibni Abbas annahu qala ar-ruknu huwa yaminullah yusafihu biha ibadah. Rukun itu yaminullah. Berarti dohirnya apa? Penetapan rukun itu adalah tangan kanan Allah yang dia menyalami dengannya hamba-hambanya. Cuman derajatnya apa tadi? Lemah. Qala Abdul Razzaq Fahadattu Abi Hamam bin Nafi wa huwa thiqah. Faqala sami'tu Wahab Ibnu Munabbih huwa yaqul huwa yaminul bait. Amma ra'aita ar-rajula idza laqa akhahu safahahu bi yaminih. Amma ra'aita ar-rajula idza laqa akhahu safahahu bi yaminih. Maknanya adalah yaminul bait, yaitu kanannya al-bait, yaitu Baitul Haram. Tidak akan kau melihat seseorang apabila bertemu dengan saudaranya dia akan menyalaminya dengan tangan kanannya. Baik, cuman alhamdulillah riwayat ini dhaif. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, qala al-hajarul aswadu yaminullah fil ardi faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safahallaha wa qabbala yaminah.
Hajar Aswad itu yaminullah, ini yang dipermasalahkan di muka bumi. Baik, yang diinginkan oleh mereka yaitu Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Siapa saja yang menyalami dan menciumnya, maka seakan-akan dia menyalami Allah dan mencium tangan kanannya. Baik, perhatikan kata Syekhul Islam, wa man tadabbara al-lafdhal manqula tabayyana lahu annahu la iskala fi fa innahu qala yaminullah fil ardi wa lam yutlaq fa yaqul yaminullah wa hukmul lafdhil muqayyad yukhalifu hukmal mutlaq thumma qala faman safahu wa qabbalahu fa ka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah wa hadha sarihun fi anna al-musafiha lam yusafih yamin Allah aslan walakin shabbaha biman yusafihu Allah fa awwalul hadithi wa akhiruhu yubayyinu anna al-hajar aswad laysa min sifatillahi ta'ala kama huwa ma'lumun likulli aqil. Ini pemahaman mendalam dari Syekhul Islam. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajarul aswad yaminullah fil ardh. Nah, maka siapa saja yang musafahah, bersalaman atau menciumnya seakan-akan saja. Faka'annama. Jadi kalau seandainya Hajar Aswad itu adalah betul tangan kanan Allah, berarti tidak hanya sekedar faka'annama. Paham? Ini pendalilan Syekhul Islam. Sehingga yaminullah fil ardi ini muqayyad, yaitu apa? Kanannya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Bukan tangan kanan Allah secara mutlak. Sehingga hukum lafaz yang muqayyad berbeda dengan lafaz yang mutlak. Baik. Sehingga hadis ini akhwanillah tidak menetapkan bahwasanya Hajar Aswad adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, inilah yang kemudian dituduhkan oleh ahli sunnah, kalian ahli sunnah melakukan takwil. Paham? Padahal ahli sunnah memahami hadis ini bila dari konteksnya. Taruhlah hadisnya sahih, tapi yang jelas hadisnya dhaif sehingga kita tidak perlu repot-repot. Tapi taruhlah hadisnya sahih, akhwanillah, maka yang dimaksud di sini bukan penetapan sifat bahwasanya Hajar Aswad itu tangan kanan Allah, bukan. Hajar Aswad bukanlah sifat dari sifat-sifat Allah, tapi dia makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Tapi yang jelas riwayatnya dhaif. Itu paling mudah jawabannya. Al-mithalu tsani. Qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Baik, hati-hati hamba Allah di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjawab syubhat ini? Wal jawab anna hadzal hadits sahihun. Hadis ini sahih. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fil bab tsani min kitabil qadar. Qala Abdullah bin Amr al-As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sungguhnya hati-hati anak Adam secara keseluruhan adalah apa? Di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Seperti hati yang satu, Allah mengubah arahnya sesuai dengan kehendaknya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahidat yang mengubah arah-arah hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Berhubungan dengan hadis ini kata beliau, waqad akhadha as-salafu
ahlus sunnati bidzahiril hadits. Ahlus sunnah telah mengambil zahir hadits dalam masalah ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan inna lillahi ta'ala asabi' haqiqatan nuthbituha lahu kama athbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari yang hakiki yang kita tetapkan untuk Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Nah, tapi sekali lagi dalam menetapkan ini apa yang harus kita jauhi? Apa? Kasya, tamtsil dan takyif. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk dan tidak boleh kita membagaimanakannya. Dan wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha an takuna mamassah laha. Perhatikan, ini pembahasan penting dan mendetail. Tidak melazimkan bahwasanya hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah mengharuskan apa? Menempel. Paham? Nas dalam hadis intinya mengatakan hati-hati anak Adam di antara dua jemari Allah. Tapi tidak ada kelaziman bahwasanya hati-hati itu nempel sebagaimana kita mengambil ini. Ini kan nempel. Tapi tidak melazimkan. Namanya di antara itu tidak melazimkan menempel. Paham? Sehingga kemudian hati kita nempel di jari Allah. Paham? Tidak ada kelaziman demikian. Hatta yuqal, sampai dikatakan innal haditha muhimun lil hulul fayajibu sarfuhu an dhahirihi. Nah, ya, jadi kita jawab tidak ada kelaziman bahwasanya hadis ini menetapkan kalau hati-hati itu menempel di jari-jari Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya hadis memberikan makna akidah hululiyah, bersatunya Allah dengan makhluknya, sehingga wajib untuk dipalingkan dari zahirnya. Dan tidak ada pemahaman demikian, ya. Tidak ada pemahaman bahwasanya di sini terjadi hulul, yaitu persatuan antara Allah dan makhluk. Fahada sahabu musakharun baina samai wal ardh. Sekarang contoh yang mudah. Inilah langit. Inilah as-sahab, yaitu awan. Musakharun baina samai wal ardh, yang dia ditundukkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Di mana letaknya awan? Indah ya Nafi'. Di atas. Antara apa dan apa? Antara langit dan bumi. Nah, jangan berpikir panjang. Saya antara langit dan bumi. Nah, perhatikan. Fahadha sahabu musakharun baina samai wal ardh wa huwa la yamassu as-sama' wal ardh. Dan awan itu tidak menyentuh langit, tidak pula menyentuh bumi. Paham? Tapi tetap dikatakan as-sahab baina samai wal ardh. Paham? Baik. Nah, wa yuqal badrun baina Makkah wal Madinah ma'a taba'udi ma bainaha wa bainahuma. Dikatakan bahwasanya Badar, sumur Badar, terjadinya perang Badar, letaknya antara Mekah dan Madinah, bersamaan dengan jauhnya jarak antara Badar dengan Mekah dan Madinah. Demikian pula ikhwani fillah qulub bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi rahman haqiqatan wa la yalzamu min dzalika mumasatan wala hulul. Paham? Sehingga kita tetapkan sesuai dengan zahir hadis kalau hati-hati anak Adam itu di antara dua jari-jari Allah. Tapi tidaklah melazimkan bahwasanya hati-hati itu menempel. Paham? Menyentuh ataupun terjadi hulul, yaitu persatuan. Jadi Allah menyatu dengan makhluknya. Ini tidak, ini akidah yang batil. Paham? Paham syubhat yang kedua? Paham? Hudzaifah?
Hah? Paham? Iqbal? Nanti tanya sama temannya ya. Iqbal? Baik, tanya sama temannya kalau yang belum paham. Abu Zaid. Baik, bahwasanya tuduhan berarti untuk hadis ini ahli sunnah dituduh menyimpangkan dari zahirnya, benar atau salah? Salah. Kita tetap menerima hadis itu dan menetapkan sesuai dengan zahirnya, tapi kita tinggalkan kelaziman yang ditetapkan oleh ahli bidah. Karena kelaziman tersebut tidak diterima. Nah, bahwasanya kelaziman ada sentuhan atau kelaziman terjadi persatuan antara khaliq dan makhluk, ini semuanya lazim yang batil. Baik. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza subhanallah.